Selamat pagi, perkenalkan nama saya Valeria Ola, NIM 1910416895. Kelas Manajemen A2 pagi, dosen Bapak Adi Mursalin, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Baik, di sini saya akan menjawab soalnya. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan minimal 5 strategi lini produk yang digunakan perusahaan dalam memasarkan produknya. Jawabannya, produk perluasan produk mix, penyempitan produk mix, perubahan produk yang ada, pengembangan penggunaan baru produk yang ada, penentuan posisi produk, trending up dan trending down, diferensiasi dan segmentasi pasar. Soal yang kedua, jelaskan tahapan-tahapan dalam proses manajemen pemasaran. Berikan secara sistematis dan komprehensif. Baik, jawabannya berikut proses pemasaran secara sistematis. Analisis peluang pasar. Analisis lingkungan pemasaran penting sekali untuk meraih peluang-peluang dari setiap perubahan-perubahan yang terjadi, meneliti dan memilih pasar sasarannya, dan upaya memposisikan pasar. Kisi-kisi produk pasar harus dapat diperkirakan dari masing-masing kelompok pasar sasarannya. Selain itu, perusahaan harus dapat mengembangkan strategi penempatan pada pasar sasarannya. Selanjutnya, mengembangkan strategi pemasaran. Perusahaan harus mengembangkan suatu perbedaan-perbedaan dari strategi pada pasar sasarannya. Perusahaan harus mampu memberikan keistimewaan yang lain dari pesaingnya dan mampu memenuhi keinginan para pelanggannya. Perusahaan harus mampu mengembangkan sebuah peta kedudukan produknya agar menduduki posisi yang lebih baik daripada pesaingnya. Selanjutnya, merencanakan program pemasaran. Strategi pemasaran terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Pengorganisasian, pelaksanaan, dan upaya pengendalian pemasaran. Pengorganisasian berarti membentuk struktur personalia pemasaran dan menetapkan tugas secara jelas serta terkoordinir. Selain itu, bagaimana personalia itu dilatih, diarahkan, dimotivasi, dan dievaluasi. Manajer perusahaan juga dapat menganalisa secara berkala probabilitas nyata dan berbagai produk, kelompok pelanggan, dan saluran distribusi serta besar pesanan. Soal yang ketiga, jelaskan strategi harga dan promosi yang dapat ditetapkan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan produk penjualan. Ada 5 strategi pemasaran yang dapat meningkatkan penjualan. Yang pertama, mengenalkan pasar atau mengenali harga atau mengenali pelanggan dengan sebaik mungkin dengan mengisyaratkan bahwa pelanggan adalah raja. Yang kedua, pemilihan lokasi yang sangat strategis. Yang ketiga, menggunakan marketing market atau internet marketing. Yang keempat, melakukan promosi. Yang kelima, menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Baik, soal yang keempat, sebelum sebuah perusahaan dapat membuat strategi pemasarannya, perusahaan tersebut harus mengevaluasi kondisi pesaingnya, kondisi internal perusahaan, dan juga lingkungan eksternal. Jelaskan elemen-elemen internal dan eksternal market environment. Jawabannya, lingkungan internal pemasaran atau bauran pemasaran. Pada umumnya, aspek pemasaran meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan barang, penetapan harga, program promosi, saluran distribusi, dan selanjutnya adalah lingkungan internal non-pemasaran. Aspek non-pemasaran adalah kegiatan-kegiatan fungsional atau operasional perusahaan. Selain kegiatan pemasaran, antara lain produksi, personalia, dan keuangan, penelitian dan pengembangan, serta administrasi dan sebagainya. Selanjutnya, lingkungan eksternal makro, kondisi perekonomian, hukum, politik, dan peraturan pemerintah, kependudukan dan keseimbangan lingkungan teknologi, serta sosial dan kebudayaan. Selanjutnya, lingkungan eksternal makro, pemasok, pesaing, perantara, dan pasar. Baik, soal yang kelima. A. Konsumen dapat dibagi menjadi jenis konsumen bisnis dan konsumen akhir. Jelaskan perbedaan antara kedua jenis konsumen tersebut. Baik, jawabannya. Konsumen akhir atau konsumen rumah tangga yaitu konsumen yang melakukan pembelian untuk kepentingan diri sendiri.
keluarga atau keperluan hadiah bagi teman maupun saudara, tanpa maksud untuk menjual belikan. Dengan kata lain, pembelian dilakukan semata-mata hanya untuk keperluan konsumen atau konsumsi sendiri. Sedangkan konsumen bisnis disebut pula konsumen organisasional, konsumen industrial atau konsumen antara. Adalah jenis konsumen yang melakukan pembelian untuk keperluan pemrosesan lebih lanjut. Kemudian dijual produsen, disewakan kepada pihak lain, dijual kepada pihak lain atau pedagang, digunakan untuk keperluan sosial atau kepentingan publik, atau pasar, pemerintahan, dan organisasi. Soal yang B, sebutkan dan jelaskan 4 faktor yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan konsumen atau customer decision process. Jawabannya, yang pertama, motivasi merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, persepsi merupakan hasil dari pemaknaan seseorang terhadap stimulasi atau stimulus atau keadilan atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalaman terhadap rangsangan tersebut. Yang selanjutnya ada pembentukan sikap, merupakan penilaian yang ada dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu hal. Yang terakhir adalah integritas, merupakan kesatuan antar sikap dan tindakan. Integrasi merupakan respon atas sikap yang diambil. Perasaan suka akan mendorong seseorang untuk melakukan pembelian, dan perasaan tidak suka akan membulatkan tekad seseorang untuk tidak melakukan pembelian pada produk tersebut. Baik, sekian jawaban dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih dan juga selamat pagi.